Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwani. Salawatullah wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa ihtada bihadihi wa istanna bi sunnatihi ila yaumil qiyamah. Ikhwatal iman rahimani wa rahmatullah. Saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah, pada kesempatan yang baik ini kita akan mengkaji tentang kisah-kisah yang ada di dalam surat Al-Kahfi. Allah Subhanahu wa taala menerangkan 4 kisah yang mulia, 4 kisah yang agung di dalam surat Al-Kahfi, yaitu kisah yang pertama tentang Ashabul Kahfi itu sendiri, sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala namai surat tersebut dengan surat Al-Kahfi. Dan kisah yang kedua yaitu kisah Sahibul Jannatain, pemilik 2 kebun. Kisah yang ketiga adalah kisahnya Nabi Musa alaihissalam dengan Nabi Khidir alaihissalam. Serta kisah yang keempat yaitu kisahnya Dzulqarnain. Kisahnya Dzulqarnain. Keempat kisah ini berputar pada satu poros, yaitu tentang keimanan atau bagaimana menjaga keimanan. Ini keempat kisah ini porosnya sama. Porosnya satu, yaitu seputar keimanan atau seputar menjaga keimanan. Akan tapi masing-masing kisah ini menghadapi fitnah yang berbeda-beda. Ya, masing-masing menghadapi fitnah yang berbeda-beda. Yang kalau kita mau mengambil ibrah dari kisah-kisah tersebut, itu sangat bermanfaat untuk kehidupan kita. Ya, untuk kehidupan kita sehari-hari, karena dalam kehidupan kita juga akan menghadapi banyak fitnah. Dari keempat kisah tersebut memiliki fitnah yang berbeda-beda. Yang pertama, kisah Ashabul Kahfi. Maka fitnah yang dihadapi oleh Ashabul Kahfi adalah fitnatud din, fitnah agama. Ya, fitnah agama yang dihadapi oleh Ashabul Kahfi. Dan kisah yang kedua yaitu kisah Sahibul Jannatain, si pemilik 2 kebun. Maka fitnah yang dihadapi adalah fitnatul mal, fitnah harta. Ya, yang dihadapi adalah fitnah harta. Dan kisah yang ketiga yaitu kisahnya Nabiullah Musa alaihissalam dan Nabi Khidir alaihissalam, yaitu fitnah ilmu. Maka ilmu juga bisa menjadi fitnah. Dihadapi dalam kisah tersebut yaitu fitnah ilmu. Serta kisah Dzulqarnain yang dihadapi dalam kisah tersebut adalah fitnah kekuasaan atau fitnah kepemimpinan. Jadi fitnahnya berbeda-beda, tapi porosnya sama. Porosnya satu, yaitu keimanan. Dan kalau kita mempelajari kisah-kisah tersebut, sangat-sangat bermanfaat untuk kehidupan kita. Kita bisa mengambil ibrah dari masing-masing kisah tersebut. Yang sedang kita hadapi di dunia ini, fitnah apa ini? Kalau kita itu sedang menghadapi fitnah harta, maka bacalah kisah Sahibul Jannatain. Kalau yang kita hadapi kekuasaan, jabatan, pangkat, maka bacalah kisahnya Dzulqarnain serta kisah-kisah yang lain. Nah, pada kesempatan yang baik ini akan kita coba mengkaji tentang kisahnya Ashabul Kahfi. Ashabul Kahfi artinya para pemilik gua. Maksudnya adalah orang-orang yang masuk ke dalam gua, yaitu kisahnya para pemuda yang mereka masuk ke dalam gua dalam rangka menyelamatkan agama mereka, menyelamatkan keimanan mereka dari kesyirikan yang dijalani oleh kaumnya atau oleh masyarakatnya. Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Kahfi menerangkan kisah Ashabul Kahfi itu dengan secara global dan terperinci, secara mujmal, secara umum, dan juga Allah terangkan secara terperinci. Allah Subhanahu wa taala terangkan secara global, ya, dari ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-12. Dari mulai ayat Am hasibta anna ashabal kahfi warraqimi kanu min ayatina ajaba sampai ayat yang ke-12. Dan Allah terangkan secara terperinci dari ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-26. Dari mulai ayat 16
nahnu naqussu 'alaika naba'ahum bil haqq innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Ini Allah terangkan dari ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-26 dari surat Al-Kahfi. Allah Subhanahu wa taala mengatakan nahnu naqussu 'alaika naba'ahum bil haqq innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Nahnu naqussu 'alaika naba'ahum bil haqq, kami kisahkan kepadamu tentang kisah mereka. Kami ceritakan kepadamu wahai Muhammad tentang kisah mereka dengan hak, dengan benar. Innahum fityatun amanu bi rabbihim, sesungguhnya mereka adalah fityah, para pemuda yang beriman kepada Rabb mereka, kepada Tuhan mereka. Wa zidnahum huda, dan kami tambahkan kepada mereka petunjuk. Perhatikan di sini. Jadi mereka adalah para pemuda yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Keimanan itu telah tertanam di dalam hati mereka dan sangat berbeda, ya, sangat kontras dengan apa yang dijalani oleh kaumnya, oleh masyarakatnya. Karena kebetulan masyarakat yang mereka hidup di sana, ya, itu masyarakat yang penuh dengan kesyirikan, penuh dengan kekafiran. Mereka beribadah kepada berhala, mereka menyembah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Kesyirikan telah berada di tengah-tengah mereka. Sedangkan mereka, Ashabul Kahfi ini, para pemuda yang Allah Subhanahu wa taala telah tanamkan keimanan di dalam hati mereka, sehingga mereka pun mau mengikuti jalan yang lurus, jalan yang benar ini, yang sangat berbeda dengan keadaan kaumnya yang bergelimang dengan kesyirikan dan kekafiran. Maka karena mereka adalah orang-orang yang beriman, Allah Subhanahu wa taala berikan balasan, yaitu dengan Allah menambahkan hidayah kepada mereka. Wazidnahum huda, kami tambahkan hidayah kepada mereka. Allah berikan hidayah kepada mereka karena mereka memiliki keimanan. Hidayah itu berupa al-ilmu wal amal, berupa ilmu dan amal. Lalu Allah mengatakan warabatna ala qulubihim id qamu faqalu rabbuna rabbus samawati wal ard lan nad'u min dunihi ilahan laqad qulna idzan syatata. Warabatna ala qulubihim, dan kami teguhkan hati mereka. Id qamu, ketika mereka sambil berdiri mengatakan Rabbuna rabbus samawati wal ard, Tuhan kita adalah Tuhannya langit dan bumi, Tuhan yang menguasai langit dan bumi. Lan nad'u min dunihi ilahan, kami tidak akan pernah beribadah menyembah kepada Tuhan siapapun selainnya. Jika kita itu mengatakan bahwasanya ada sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala, berarti kita itu mengatakan perkara yang bertentangan dengan kebenaran. Allah Subhanahu wa taala teguhkan hati mereka, ya, orang-orang yang beriman ini, yaitu Ashabul Kahfi ini. Allah Subhanahu wa taala berikan kesabaran kepada mereka sehingga mereka diberi ilham oleh Allah Subhanahu wa taala untuk meninggalkan apa yang dijalani oleh kaumnya. Kehidupan yang dijalani oleh kaumnya adalah kesyirikan. Tetapi karena Allah Subhanahu wa taala berikan kesabaran kepada mereka, maka Allah kuatkan hati mereka untuk menghadapi kaumnya ini. Bahkan mereka sampai mengatakan kepada kaumnya, mereka mengatakan di hadapan kaumnya, Rabbuna rabbus samawati wal ard, Tuhan kita adalah Tuhan yang menguasai langit dan bumi. Jadi mereka berani mengatakan hal itu di hadapan kaumnya yang mereka syirik. Itu karena keteguhan di dalam hati mereka, sehingga hidayah dan keteguhan hati ini sangat diperlukan bagi orang-orang yang menghadapi arus kesyirikan. Apalagi mereka ini, Ashabul Kahfi ini, kebetulan mereka adalah orang-orang yang masih muda. Jadi mereka ini anak-anak yang masih muda. Dan kata Ibnu Katsir rahimahullahu taala, kebanyakan, ya, yang mengikuti kebenaran itu dari kalangan anak muda. Ini kata Ibnu Katsir, istimbat dari ayat fityah. Oh, mereka ini adalah para pemuda. Berarti kata beliau, kebanyakan orang-orang yang mau mengikuti kebenaran itu biasanya berasal dari kalangan anak muda. Seperti itu pula kita lihat umatnya Nabi Muhammad SAW. Umatnya Nabi Muhammad SAW kebanyakan yang ikut beliau, mengikuti ajaran beliau adalah dari kalangan muda. Kita lihat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, ya, Mus'ab bin Umair, serta para sahabat yang lain.
mayoritas yang mengikuti ajaran Nabi SAW mereka adalah dari masyarakat muda. Nah, Ashabul Kahfi juga demikian. Mereka itu dari kalangan muda. Maka harus benar-benar Allah Subhanahu wa taala berikan hidayah dan juga Allah teguhkan hati mereka untuk bisa menghadapi arus kesyirikan dan kekafiran yang dijalani oleh kaumnya. Ini Allah mengatakan wa rabatna ala qulubihim id qamu faqalu rabbuna rabbus samawati wal ard lan nad'u min dunihi ilahan laqad qulna idzan syatata. Lalu Allah mengatakan haula'i qaumun attakhadhu min dunihi alihah laula ya'tuna 'alaihim bisultanin bayyin faman adlamu mimman iftara 'ala Allahi kadhiba. Haula'i qaumuna, kata mereka, kata Ashabul Kahfi ini, haula'i qaumuna, mereka ini adalah kaum kita, ittakhadhu min dunihi alihah, yang telah menjadikan sesembahan-sembahan selain Allah. Haula'i qaumuna ittakhadhu min dunihi alihah laula ya'tuna 'alaihim bisultanin bayyin. Mengapa mereka itu laula ya'tuna 'alaihim bisultanin bayyin? Mengapa mereka itu tidak mendatangkan bukti yang nyata? Faman adlamu mimman iftara 'ala Allahi kadhiba. Maka siapakah yang lebih zalim dibanding orang yang mengada-adakan atas nama Allah Subhanahu wa taala? Artinya mereka ini, para Ashabul Kahfi ini benar-benar mengetahui, meyakini keadaan kaumnya, masyarakatnya yang kafir, menyembah berhala, menyembah sesembahan-sembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Ini mereka nyatakan hal ini, mereka nyatakan atau mereka sampaikan kepada kaumnya. Akan tapi keadaan mereka ini adalah keadaan orang-orang yang memang tidak memiliki kekuasaan untuk bisa mengajak kaumnya. Mereka tidak punya kekuatan untuk bisa mengalahkan arus yang begitu keras, yaitu arus kekafiran dan kesyirikan. Para pemuda ini tidak memiliki kekuatan untuk menghadapi kaumnya, dan mereka juga tidak mungkin untuk tinggal bersama kaumnya. Sehingga inilah yang menjadi alasan mereka menyingkir, mereka meninggalkan kaumnya karena keadaan kaumnya seperti itu. Kemudian suatu yang sangat menakjubkan, mereka Ashabul Kahfi ini, kenapa mereka itu bisa berkumpul? Ini suatu hal yang sangat menakjubkan. Ternyata sebelumnya mereka itu tidak saling kenal mengenal, satu sama lain saling tidak mengenal. Tapi mengapa mereka bisa berkumpul, dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Kata para ulama, karena keimanan yang ada dalam hati mereka. Itulah yang menjadikan mereka bersatu, berkumpul. Allah kumpulkan mereka, Allah satukan mereka karena keimanan yang tertanam dalam diri mereka masing-masing, dan juga tekad yang sama, yaitu meninggalkan kesyirikan yang dijalani oleh kaum. Karena kesyirikan yang dijalani oleh kaumnya, dan mereka tidak bisa merubah kesyirikan tersebut, mereka tidak punya kekuatan, mereka juga tidak mungkin tinggal bersama mereka. Karena kalau orang beriman tinggal di tengah-tengah masyarakat yang musyrik, kalau keimanannya tidak kuat, maka bisa saja dia ikut syirik. Sehingga mereka punya tekad untuk meninggalkan kesyirikan tersebut. Dengan keimanan yang sama, tekad yang sama pula meninggalkan kesyirikan, Allah Subhanahu wa taala pertemukan mereka. Padahal sebelumnya mereka tidak saling kenal, tapi Allah satukan mereka. Lalu Allah mengatakan, wa idh i'tazaltumuhum wa ma ya'buduna illallah fa'u ilal kahfi yanshur lakum rabbukum mir rahmatihi wa yuhayyi lakum min amrikum mirfaqa. Wa idh i'tazaltumuhum, dan ingatlah ketika kalian meninggalkan mereka. Wa idh i'tazaltumuhum wa ma ya'buduna min dunillah, dan ingatlah ketika kalian meninggalkan mereka dan juga meninggalkan apa yang mereka sembah selain Allah. Jadi mereka ini, Ashabul Kahfi ini, sudah punya tekad yang sama untuk meninggalkan kaumnya, untuk meninggalkan masyarakatnya, serta meninggalkan apa yang mereka sembah. Allah Subhanahu wa taala mengatakan fa'u ilal kahfi, maka carilah tempat perlindungan ke gua. Pergilah kalian menuju suatu gua. Mereka berkumpul tadi, kemudian mereka pergi menuju luar negeri mereka, menuju ke sebuah pegunungan yang di sana mereka mendapatkan sebuah gua.
mereka tinggalkan rumah mereka, mereka tinggalkan harta mereka, mereka tinggalkan kenikmatan hidup dalam rangka menjaga keimanan mereka.